Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk menyambut sebuah karya tulis, tetapi juga untuk merayakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan penuh perjuangan melalui pelayanan konseling biblikal di Indonesia. Kami percaya buku ini akan menjadi berkat bagi banyak pelayan Tuhan, konselor dan jemaat dimanapun berada. Mari kita mengawali acara pada sore hari ini. Mari kita naikkan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saya minta dengan hormat Pendeta Himawan Leonardo untuk membuka dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama, kami percaya ini sebuah anugerah buat kami. Diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk melihat peluncuran satu karya yang daripada Engkau melalui hamba-Mu Bapak Dijo Saputra. Dan kami berdoa biar kiranya semua ini, karya ini pada akhirnya akan menyenangkan Engkau dan menjadi sebuah legacy, warisan buat generasi yang anak-anak dan bahkan generasi cucu-cucu kami ke depan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk persekutuan pada sore hari ini, biar kiranya Tuhan berkenan dan menjadikan semua ini sangat berarti sebagaimana kasih sayang-Mu begitu menyertai kami. Karena itu Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur untuk pertemuan pada sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan buka pertemuan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Himawan Leonardo untuk doa yang telah dinaikkan. Berikutnya mari kita mendengarkan sambutan singkat dari seseorang yang juga sangat terlibat dalam pelayanan konseling dan juga turut serta menorehkan jejak pelayanan bersama penulis. Kami undang dengan hormat
Pendeta Muda Dr. Anggia Hapsari, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekasih yang sekalian yang sudah hadir, terima kasih sore hari ini sudah hadir semua di acara launching buku konseling ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang hari ini mengizinkan kita semua berkumpul dalam acara yang sangat istimewa, yaitu peluncuran buku karya Pendeta Dr. Wijo Saputro SPKJ, subspesialis anak dan remaja konsultan, dengan judul Konseling Biblical Instrumen di Tangan Penebus. Sebagai seorang anak, saya merasa sangat bangga dan terharu karena sejak kecil saya menyaksikan bagaimana papa bukan hanya sebagai seorang dokter, tapi juga seorang hamba Tuhan, tapi juga seorang pembelajar. Ya, yang tidak pernah berhenti menggali firman Tuhan dan mempersembahkan hidupnya hanya untuk pelayanan. Papa selalu menekankan bahwa hidup ini bukan tentang apa yang bisa kita capai, tapi lebih bukan apa yang bisa kita capai untuk diri kita sendiri, tapi melainkan bagaimana kita bisa dipakai sebagai instrumen di tangan Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi buku ini bukan hanya sekedar hasil dari pengetahuan medis ataupun teologis ataupun teori semata, tapi lahir dari pengalaman panjang Papa yang mendampingi banyak orang yang terluka, mendampingi banyak orang yang mencari pengharapan dan rindu dipulihkan oleh Tuhan. Jadi melalui buku ini saya percaya akan banyak orang yang dibukakan matanya bahwa konseling ini bukan hanya sekedar teknik ataupun teori, tetapi tentang kasih Kristus, tentang firman Allah dan karya Kristus yang menebus dan memulihkan. Amin Bapak Ibu. Jadi sebagai keluarga kami sangat bersyukur melihat bagaimana Tuhan memakai Papa dengan talenta dan dengan hati yang tulus untuk menulis buku ini. Jadi dengan doa saya semoga buku ini menjadi berkat besar bagi gereja, bagi para konselor, bagi hamba Tuhan dan siapapun yang sedang mencari jawaban dalam menghadapi pergumulan hidup. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung, mendoakan dan hadir dalam acara peluncuran buku ini. Semoga apa yang kita rayakan hari ini bukan sekedar perayaan penerbitan buku saja, tapi juga ingat bahwa setiap kita pun bisa menjadi instrumen di tangan Sang Penebus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kata sambutan yang sudah diberikan. Saat ini kita akan memasuki sesi utama dan paling ditunggu-tunggu dalam acara peluncuran buku pada hari ini. Sesi diskusi pada sore hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Pendeta Antonius Sitompul MTH. Saya mengundang Bapak Antonius untuk maju ke atas panggung untuk memoderatori sesi pada sore hari ini. Salam Bapak Ibu, ada sukacita hari ini? Kalau ada sukacita boleh toel samping kanan kiri. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saya bersukacita hari ini saudara, kenapa? Karena saya diantara para hamba-hamba Tuhan yang terhormat, para keluarga, jadi saya pribadi sangat bersukacita. Shalom. Nah, perkenalkan saudara, nama saya Pendeta Antonius Sitompul dan saya akan memandu jalannya acara bedah buku yang ditulis oleh Pendeta Dr. Wijo Saputro yang berjudul Konseling Biblical, Instrumen di Tangan Sang Penebus. Instrumen in the Hand of Redeemer yang diterbitkan oleh penerbit Gloria Grapha dan disunting oleh Ibu Christina Triwidadi. Nah, bersama dengan kita pada hari ini saudara ada 3 orang hamba Tuhan yang sangat luar biasa yang akan menjadi penanggap atau narasumber atas buku ini. Maka itu dengan hormat saya mengundang yang pertama Bapak Pendeta Dr. Joshua Ong PSD. Boleh maju ke depan Pak, monggo. Mari kita beri tepuk tangan, saudara. Apa kabar? Better than yesterday. Better than yesterday. Lebih dari kemarin. Sorry, Pak. Ini aja box. Kalau saya tanya apa kabar,
Lebih baik dari kemarin. Better than yesterday. Tomorrow, how about tomorrow? Yes. Nah, saya diminta sedikit memperkenalkan Pak Dijo. Nanti saya undang semuanya dulu. Sorry. Yang kedua saya undang Bapak Pendeta Dr. Pujo Setoto Abednego, PhD. Mari kita beri aplaus saudara. Baik, berikutnya saya undang untuk maju ke depan Bapak Pendeta Susanto. Silakan Bapak. Bapak Susanto ini jauh-jauh dari Jogja, Bapak Ibu. Oh, dari Amerika. Lebih jauh lagi ternyata ya. Bapak-bapak, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya bisa hadir di tempat ini bersama dengan kami untuk sebagai penanggap dalam launching buku ini. Kami percaya bahwa pandangan Bapak akan semakin memperkaya pemahaman kita akan konseling biblikal dan juga bisa menyampaikan kepada para audiens mengenai buku yang ditulis oleh Bapak Dwijo Saputro. Nah, saudara, saya akan membacakan CV dari para penanggap. Waktu saya baca CV ini, wah luar biasa ya. Yang pertama Bapak Pendeta Dr. Joshua Ong PhD, beliau lahir di Jakarta tanggal 29 April 1939 dan beliau adalah pendeta di Gereja Lingliang Jakarta sampai dengan tahun 2017. Beliau adalah Dekan Institut Misi dan Alkitab Indonesia di Jakarta dari tahun 1981 sampai dengan 1991. Lalu beliau juga Ketua STT Iman dari tahun 2002 sampai dengan 2016. Dan Vice President International Council of Christian Churches dari tahun 1996 sampai dengan sekarang. Pendidikan Bapak Pendeta Joshua Ong, sarjana hukum dari Fakultas Hukum UI di tahun 1964. Lalu beliau mendapatkan gelar Magister Divinitas dari Seminari Teologi Baptis Indonesia Semarang dan menyelesaikan pendidikan Master Teologia di Fuller Theological School Seminari dan melanjutkan PhD-nya di Fuller Theological Seminary Amerika Serikat. Lalu pembicara kita yang kedua Bapak Pendeta Dr. Pujo Setoto Abednego PhD. Beliau adalah Gembala Sidang GBI Karunia Kebayoran Lama Jakarta, GBI Gracia Pamulang Banten, GBI Karisma Pondok Cabe Ciputat. Dan beliau adalah mantan dosen STTBI Jakarta. Beliau saat ini sebagai Ketua Majelis Pembina Sinode Gereja Bethel Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan Bachelor Teologi di Akademi Teologia Bethel tahun 1975, dilanjutkan dengan STH di ITKI Jakarta tahun 1985. Lalu MA di ITKI tahun 1994 dan beliau mendapatkan gelar Demin di CTS Georgia USA tahun 1996. Lalu melanjutkan PhD di Christian Education di CTS Georgia USA tahun 2001. Lalu beliau mendapatkan doktor teologi dari Seminari Baptis Semarang tahun 2007. Dan sampai sekarang masih aktif menggembalakan dan juga melayani di Lembaga Aras Nasional. Ya, pernah menjabat sebagai anggota MPL PGI, anggota Majelis Pertimbangan PGI, dan sekretaris PGLII serta wakil ketua PGPI. Berikutnya Bapak Pendeta Emeritus Susanto. Saat ini beliau melayani sebagai pendeta emeritus di Gereja Indonesia Atlanta USA. Lalu beliau adalah pimpinan umum Yayasan Gloria Yogyakarta yang menerbitkan buku-buku rohani Kristen dan renungan harian. Saudara, ada yang dulu sering baca renungan harian, saudara? Saya dulu baca renungan harian selalu. Nah, ini Bapak ini yang jadi berkat buat kita ternyata. Puji Tuhan.
dan renungan harian serta pimpinan Yayasan Sahabat Gloria yang mendistribusikan buku-buku dan renungan harian ke gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan di pelosok tanah air, rumah sakit, penjara, panti asuhan, radio-radio di Indonesia. Kita beri aplaus kepada para pembicara kita, saudara. Baik, Bapak-Bapak, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama kepada Bapak Pendeta Yosua Ong, biasa dipanggil Pak Dwijo Boksu Ong. Boksu Ong. Boksu Ong, kalau buku ini ada, sebenarnya ada sejarah panjangnya, di mana diawali dengan Bapak Dwijo mengajar di STT Iman sebagai di bidang konseling. Nah, Boksu Ong inilah yang mengajak Pak Dwijo untuk bergabung di STT Iman mengajar konseling. Padahal sesungguhnya pada saat itu Pak Dwijo adalah seorang psikiater anak dan remaja. Nah, jadi ada campur tangan Tuhan yang luar biasa nih melalui Boksu Ong. Nah, Boksu Ong, saya ingin tahu apa sesungguhnya yang ada di dalam hati dan pikiran dari Boksu Ong sampai merekrut Pak Dwijo sebagai dosen konseling di STT Iman. Silakan Boksu. Baik, ceritanya awal tahun 80, Iman akan membangun satu kuliah baru psikologi. Dan kebetulan anggota gereja Dr. Lukas Mangindaan, psikiater dari UI. Saya tanya, Boksu, bisakah dokter tolong mengajar bantu psikologi? Saya nggak bisa, waktu saya nggak ada. Kalau saya akan kenal seorang, saya dikenalkan Pak Dwijo. Teringat Pak Dwijo ya? Langsung ngajar di sana tahun 81. Selama hampir 10 tahun, saya punya bakat luar biasa nih. Saya merasa sangat mendukung. Begitu Pak, saya mau ke Amerika. Bisa ke dari pelajaran ini, didirikan satu konseling. Maka kita didirikan MA Konseling di tahun 91. Dia langsung dari benar dia terima. Atau pertanyaan saya ternyata berhasil. Dan selama 10 tahun dia berhasil mengajar dan waktu saya berangkat Amerika dia yang membuat mata kuliah MA Konseling. Magister MA Konseling. Tapi menghasilkan banyak mahasiswa, lalu didirikan Wisma Harapan untuk praktek bahasa ini. Nah itu Pak Dio, pertama kali. Sorry Boksu, boleh agak ke atas Boksu, mohon maaf. Itu pertama kali Pak Dio. Jadi mendadak saya berikan, Pak tolong dirikan apa yang sudah diajar di sekolah, berikan satu pendirian konseling. Kalau kita pikirkan tadi, karena MA konseling, Magister Atrium. Sampai Wisma Harapan praktek dari lulusan konseling di praktek ini. Dan dengan kata lain, apa yang Pak Dirbu tulis buku ini satu breakthrough, penerobosan di Indonesia. Karena semua ilmu konseling sudah bicara dari creation, penciptaan Tuhan. Tapi kita bicara creator, pencipta. Nah itu Pak Dio. Dan kata lainnya, saya bisa katakan, our life is founded in the past. Kedua, didasarkan pada waktu lalu. Bisa natural birth atau supernatural birth. Maka setelah dapat ini, supernatural birth berkarir mengajar, lalu menghasilkan buku ini. Jadi, lahir baru, menghasilkan sesuatu apa? Saya kata bukan saya founded, apa qualified by the present. Itu buku ini. Ibu ini yang guided for the future untuk ke depan. Jadi berkat bagi banyak orang-orang yang perlu ke mental jiwa yang penting itu dari buku ini. Nah, saya kata saya kesimpulan saya dua hal. Ada perbedaan besar antara buku-buku yang ditulis oleh manusia
Itu hanya berikan kepada kita apa? Berikan apa? Hanya information. Tapi buku yang Tuhan buat, berikanlah transformation. Ini buku ini. Bukan hanya pengetahuan. Besok orang hidup manusia dirubah. Itu gaya terus untuk ke depan. Masa hidup manusia di kemudian hari. Cukup jelas, ada pertanyaan? Ya, luar biasa Boksu. Boksu tulis. Saya suka bertanya. Kalau saya bertanya, saya belajar dari saudara. Ada pertanyaan? Mungkin belum Boksu. Boksu di sini seperti Boksu tulis ya. Konseling biblikal merupakan breakthrough, penerobosan dari ilmu-ilmu konseling yang ada, karena ilmu-ilmu ini berasal dari ciptaan Tuhan, creation. Tetapi bukan oleh penciptanya, creator. Luar biasa, Boksu. Dan buku ini bukan hanya berisi information, tetapi transformation. Oh, dahsyat Boksu. Boksu, saya boleh tanya Boksu, bagaimana pengalaman Boksu bekerja sama dengan Pak Dwijo di STT Iman? Luar biasa. Luar biasa. Boleh diceritakan Boksu luar biasanya seperti apa? Karena Sejak tahun 80. Sejak tahun 81 ya. Sampai dengan tahun? Sampai hari ini. Saya kata buku ini satu terobosan, breakthrough. Dan semua ilmu konseling. Semua ilmu dari penciptaan Tuhan, tapi penciptanya. Itu ya. Bapak, Boksu ada kenangan apa dengan Pak Dwijo selama di STT Iman? Mungkin kita boleh tahu gitu, Boksu. Luar biasa. Luar biasa. Anaknya semua turun Pak Dwijo. Anak-anaknya. Ya. Maka bagi saya Pak Dwijo bukan hanya sebagai ilmuwan, tapi rohaniwan yang luar biasa. Rohaniwan ternyata. Yang luar biasa. Ya. Itu Pak Dwijo. Thank you, Boksu Ong. Berikutnya kepada Bapak Pendeta Susanto. Pak Pendeta boleh sampaikan kepada kami alasan penerbit Gloria bersedia menerbitkan buku ini. Oh gitu ya. Iya. Aduh. Gitu. Saya ini kan mahasiswanya Pak Dwijo. Saya lupa apakah itu angkatan pertama atau angkatan keberapa saya lupa, tapi saya pernah kuliah di STT Iman. Waktu itu karena saya ini pendeta GKI Jember, lalu kepingin kuliah di San Francisco, diterima di sana, di Sekolah Teologi Internasional, Sekolah Teologi di San Francisco, lalu saya salah. Begitu enggak terduga, jadi gitu. Iya, istri saya hamil, jadi saya batal. Tapi saya dapat informasi istri saya diterima di diterima kuliah psikiatri di UI. Iya, dan alumni di UI ngikuti jejak Pak Dwijo. Setelah lulus psikiatri masih ngambil lagi spesialis untuk anak dan remaja gitu ya. Nah, lalu saya pikir saya nggak mungkin meninggalkan istri saya sendiri, kuliah di Jakarta, saya kuliah di San Francisco, saya masuk STT Iman. Begitu kenal dengan Pak Dwijo, ngajar saya di sana, saya mendapatkan sesuatu yang saya cari selama ini. Sebagai pendeta saya itu kepingin belajar pastoral yang bukan cuma pastoral konseling saja, tapi ada bau klinikalnya gitu. Itu karena istri saya juga dokter gitu. Nah, saya menggumuli di Indonesia ini kok belum ada. Saya ngagumi satu orang yang dia itu cukup mumpuni di bidang itu, tapi nggak ngajar dan tidak ada fakultas itu gitu.
Pak Mesak ya namanya, dia pendeta dosen Satya Wacana. Terus akhirnya saya ketemu di STT Iman, saya kuliah di situ. Dan sayalah lulusan pertama yang bergelar MA. Iya. Lupa, karena saya itu mendapat gelar MA itu artinya mahasiswa abadi. Gitu. Nggak pernah lulus, sudah selesai semua teori, suruh buat tesis, saya nggak ngerjain, istri saya lulus, mau pulang Jogja, mau meneruskan memimpin Yayasan Gloria ini yang menerbitkan buku. Yang ketika mahasiswa itu kami merintis menerbitkan renungan harian, dari menerjemahkan dari Our Daily Bread Amerika, dimulai dari, oh ini kok bagus ya, terus diketik pakai karbon, terus beberapa lembar gitu diberikan ke teman-teman. Kok banyak yang suka? Lama-lama kan enggak mungkin diketik terus. Gitu. Terus di stensil. Saya ngajari sendiri anak-anak bimbing saya yang ada di persekutuan siswa Yogyakarta itu nyetensil. Sampai akhirnya dicetak, sampai akhirnya terus kemudian diedarkan, dijual sampai sekarang ya, gitu. Pernah mencapai puncaknya itu 150.000 eksemplar tiap bulan. Waduh, bersuka cita ya. Dan bisa diubah jadi secara digital. Lalu sekarang ini ada audionya dan sebagainya begitu. Nah, suatu hari saya kan pindah ke Amerika, jadi pendeta di sana bersama keluarga, istri saya, anak saya boyong ke sana. Begitu. Terus di yayasan kami ini mengadakan acara bedah buku. Ada satu buku, When Children Come Up. Itu buku yang membahas tentang LGBT anak-anak. Loh, pembicaranya itu pembedanya Pak Dwijo, saya kaget. Moderatornya wakil saya Pak Sony ada di sini, itu istrinya jadi moderatornya. Saya tanya, lo kenal Pak Dwijo dari mana? Oh ya, dikenalin dari teman begini-begini. Saya bilang dia adalah dosen saya begitu. Terus saya ngikuti pembedahan itu, terus setelah selesai pembedahan, Pak Dwijo mesti nulis buku, saya bilang begitu. Iya, kepengen tapi tidak sempat harus Pak. Nah, ini buku yang lahir dari tangan Pak Dwijo ini, waduh luar biasa gitu. Itu pengalaman saya begitu. Nah, sebelum ditanya lebih jauh, lebih baik saya yang bertanya sama Mas Anton aja. Daripada saya nanti ditanya-tanya tambah repot ya toh. Banyak loh Pak daftarnya Pak. Oh iya. Iya. Boleh nggak saya tanya dulu? Oh boleh. Pak Anton ini kan berani-beraninya gitu loh. Kok berani-beraninya jadi menantunya Pak Dwijo? Nah, ya toh. Lah saya sekarang tanya gitu Pak Anton gitu loh. Ya toh. Sudah jadi menantu bukan berapa lama. Kenal bener nggak Pak Dwijo sebagai mertua itu siapa? Kira-kira satu aja intinya apa sih sebetulnya? Sebagai menantu Pak, saya selain berani juga tahan banting Pak. Oh ya, wah. Itu dia. Ya Pak Dwijo bapak saya yang mengajarkan semuanya Pak. Mengajarkan hidup di dalam Tuhan. Lalu sekarang saya meneruskan pengembalaan dari Pak Dwijo ya, dan termasuk semuanya Pak, mengajarkan berenang juga dari Pak Dwijo. Sebelum saya punya anak, Pak Dwijo ajarkan saya berenang supaya bisa ngajarin renang buat anak-anak kamu gitu kan. Ya, jadi kenal ya sangat dalam Pak, karena kita juga bukan hanya bapak dan anak, tetapi rekan di dalam pelayanan sampai dengan saat ini. Gitu. Ya. Nah, kalau betul-betul kenal Pak Dwijo secara dalam, saya akan melempar sebuah pertanyaan, apakah Bapak bisa menjawab gitu loh. Iya, kalau betul loh ya, nanti dikonfirmasi ke Pak Dwijo deh ya. Gitu. Nah gini, apa yang menyebabkan pohon apel yang baik, itu disebut pohon apel yang baik? Menurut Pak Anton. Pohon apel ya? Iya,
Pohon apel itu bisa dikatakan dia pohon apel yang baik itu kenapa? Karena buahnya, Pak. Karena buahnya. Karena buahnya. Kalau pohon apel itu tidak baik, maka buahnya pasti tidak baik. Gitu ya. Tapi kalau pohon apel itu baik, buahnya itu baik, rasanya pohon apel itu baik. Gitu Pak Anton. Salah Pak. Salah kalau gitu. Keliru Bapak kalau gitu. Nanti kalau gitu belajar lagi dengan Pak Dwijo deh ya. Menurut saya loh Pak, setelah saya baca buku ini ya, dilihat dari pengantarnya saja nanti ya. Menurut saya, bagi saya Pak Dwijo itu merupakan kalau beliau itu pohon apel yang baik. Itu ya pasti pohon apel yang baik menghasilkan buah yang baik itu logik gitu. Tapi pohon apel yang baik sesungguhnya itu akan menghasilkan pohon apel lain yang baik. Jadi bukan cuma menghasilkan buah tapi menghasilkan pohon apel yang baik. Jadi beliau pasti rindu punya menantu yang sungguh-sungguh seperti beliau, seperti pohon apel yang baik itu. Kenapa begitu? Karena di buku ini, di pengantarnya saja, itu unik sekali. Pengantar itu dimulai dengan pengalaman ada seorang pemuda namanya Aryo. Datang pada beliau, mengantarkan ada orang ini punya masalah, geger rame dengan istrinya, terus enggak cuma, ayo kamu tidur di garasi, enggak suruh keluar gitu. Terus biasa kan gitu, kalau orang punya masalah lalu, wah dikirim aja ke pendeta itu, suruh pendeta ini nolongin kan begitu, lepas tangan begitu. Tapi beliau ini cerdik menurut saya. Dia mengatakan no gitu. Kamu harus nolong dia katanya begitu. Dia mengatakan saya tidak bisa Pak. Oh bisa kamu. Bisa. Saya tidak punya kapasitas. Bisa. Baca aja di situ. Lalu diterangkan begini begitu. Intinya adalah sampai nanti beliau ngajari Aryo itu untuk menolong si pemuda ini untuk bisa menjadi konselornya. Akhirnya bisa gitu kan. Jadi beliau ini punya kerinduan, jangan sampai aku cuma dikasih klien, tetapi aku akan menolong dia menjadi seorang konselor yang bisa menolong orang lain. Nah ini kan kerinduan begitu. Dan ini legacy Pak menurut saya, buku ini gitu. Kenapa? Sebab saya cuma mikir ya zaman dulu itu Rasul Paulus khususnya itu nulis surat ketika dia di mana saja sampai di penjara itu nulis surat. Apakah waktu itu Rasul Paulus menyadari bahwa surat-surat dia yang digumuli bersama dengan Tuhan itu akan menjadi surat yang seperti sekarang. Menjadi pedoman bagi banyak gereja, bagi banyak hamba Tuhan, bagi siapapun berabad-abad. Saya tidak menyamakan ini dengan Alkitab loh Pak, atau dengan surat Rasul Paulus, enggak. Tetapi barangkali waktu Rasul Paulus menulis suratnya, belum tentu beliaunya itu menyadari bahwa itu akan dipakai Tuhan menjadi suatu instrumen yang begitu luar biasa. Nah buku itu ketika saat di launching, itu umur buku itu melampaui umur penulisnya. Oleh sebab itu saya minta dengan bapak-bapak di sini, yang pengalaman pelayanannya, apalagi yang gelarnya dokter-dokter ini, saya nggak ada apa-apanya Pak, saya cuma MA, mahasiswa abadi dari STT Iman, ya, nulis buku sesering mungkin Pak, sebelum Tuhan panggil Pak. Nanti kalau udah ada yang mau nerbitin Gloria bersedia Pak nerbitin Pak. Oh, kita kasih tepuk tangan. Ya pasti Gloria bersedia menerbitin begitu. Dan saya percaya ini telur pertama yang pecah ini. Pasti nanti akan jadi telur kedua, ketiga yang akan pecah gitu. Pak Dwijo nulis buku ini begitu. Sebab biasanya kalau sudah menghasilkan satu, itu ketagihan nulis lagi Pak. Biasanya gitu. Ya Pak Pujo ya, begitu iya. Pengalaman Bapak yang begitu kaya Pak, dituangkan supaya suatu hari kalau, maaf ya Pak ya, Tuhan panggil, orang masih mengenal Pak Pujo dari buah pikiran Bapak yang dituangkan melalui buku. Sehingga suatu hari
Bukunya Bapak akan menjadi referensi banyak orang yang mungkin dia studi STH, studi MTH, studi D-min, studi D+, atau studi PhD. Di dalamnya, ini kalau saya lihat Pak Dwijo ini kutipannya banyak sekali begini. Mungkin penulisnya juga nggak tahu kalau bukunya dia dikutip Pak Dwijo. Iya toh Pak? Monggo Pak, bukunya Bapak. Sebab begitu Bapak menulis dan diterbitkan Gloria, Gloria ini kecangking Pak. Betul Pak. Bapak bersedia untuk menerbitkan ya. Oh pasti Pak. Salaman dulu. Yeay. Bapak yang ngajak salaman lu ya, tak tunggu lu Pak ya. Ya, oke terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus saudara. Bersama dengan kita ada juga Pak Profesor Misi Pak Irwan. Nah, mungkin beliau mau tulis buku juga. Betul Tentang Pak Irwan, misi. saya tunggu Pak. Bersedia ya Pak ya? Oh mana Pak Irwan itu yang sana, bukan sini. Pak salaman dulu Pak. Soalnya begini loh, cari penulis di Indonesia tuh susahnya setengah mati. 99% bukunya Gloria itu translate, menerjemahkan begitu. Dan ini kalau ada yang mau, sudah salaman loh Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Susanto. Pak Pujo Setoto Abednego, boleh Bapak sampaikan tanggapan Bapak atas buku Biblical Counseling yang ditulis oleh Pak Dwijo. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwijo, sahabat saya di dalam pelayanan, yaitu di dalam pelayanan Sinode Gereja Bethel Indonesia. Nah, saya akan membacakan tanggapan atas peluncuran buku konseling biblikal, yaitu Instrumen di Tangan Sang Penebus, yang ditulis oleh Dr. Dwijo Saputro, SPKJ. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan kasih dan anugerahnya, buku ini dapat diterbitkan, dan sore ini sampai ke tangan kita semuanya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada penulis, yaitu Bapak Pendeta Dr. Dwijo Saputro, serta penerbit yang telah berjerih lelah menghadirkan karya yang begitu berharga bagi pelayanan gereja. Adapun tanggapan saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku ini memakai istilah konseling biblikal. Istilah ini sangat tepat karena inti konselingnya berdasarkan terang Alkitab. Sehingga konseli atau klien tidak sekedar menemukan solusi permasalahannya, tetapi lebih daripada itu, konseli dibawa kepada kesadaran untuk menjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk mampu hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan, yang pada akhirnya konseli mempunyai gaya hidup seperti Yesus. Dalam proses pelayanan konseling biblikal, konselor harus memiliki perspektif rohani dari konseli dan masalahnya berdasarkan terang Alkitab, yaitu bukan mementingkan perspektif lain, misalnya psikologi yang dianggap lebih bergengsi dan bermanfaat daripada terang Alkitab. Dan memang saudara, kebanyakan para konselor, walaupun dia adalah hamba Tuhan, ada banyak solusi yang diambil dari pelajaran psikologi dan hanya mengutip sedikit terang Alkitab. Tetapi Pak Dwijo saya angkat jempol karena menomorsatukan terang Alkitab sehingga solusinya betul-betul biblikal. Tidak hanya solusi secara psikologi. Dan ini saya sangat setuju sekali. Berarti saya satu pikir dengan Pak Dwijo. Yang kedua, Pak Dwijo Saputro sebagai penulis dalam kajiannya mengetengahkan proses konseling
sebagai instrumen di tangan Sang Penebus. Saya setuju dan sepikir dalam hal ini. Karena hal ini mengingatkan kita akan satu hal yang penting, yaitu kita hanyalah alat di tangan Kristus, Sang Penebus. Konseling dalam terang Alkitab bukanlah usaha manusiawi untuk memperbaiki perilaku semata, melainkan bagian dari karya penebusan Allah yang terus bekerja dalam kehidupan umatnya. Yang ketiga, Bapak Dwijo dalam bukunya mengingatkan seringkali gereja terjebak pada dua hal, yaitu yang pertama, konseling hanya urusan profesional dari seorang ahli konseling, sehingga jemaat biasa dianggap tidak punya peran. Lalu yang kedua, melihat konseling sebatas memberikan nasihat praktis tanpa menggali akar hati manusia yang sesungguhnya, yang sebetulnya membutuhkan Injil Kristus Yesus. Buku ini hadir untuk meluruskan pandangan itu, bahwa setiap orang percaya dengan firman, doa, dan kasih Kristus terpanggil untuk saling menolong, menasihati, menegur, dan menghibur. Itu bisa dibaca dari Roma 15 ayat 14, lalu Kolose 3 ayat yang ke-16. Itu sebabnya saudara-saudara, Pak Dwijo dipakai Tuhan untuk menggagas gerakan Bapa Sepanjang Kehidupan atau BSK, di mana pelajaran ini sudah diajarkan di berbagai gereja, bahkan di seluruh Nusantara, saudara-saudara. Dan ini sangat memberkati gereja-gereja, sehingga anggota jemaat, terutama kaum pria sebagai bapak, atau pemuda-pemuda sebagai calon bapak, itu betul-betul mengerti bahwa hidupnya ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesamanya, khususnya bagi keluarga dan di dalam gerejanya. Demikian juga Pak Dwijo menyelenggarakan Bethel Biblical Counseling Academy, dan puji Tuhan, pesertanya cukup banyak, bukan hanya di dalam negeri tetapi sampai juga di luar negeri. Dan kebetulan saya sebagai salah seorang yang diminta sebagai salah satu pengajar, ya, yaitu di Bethel Biblical Counseling Academy ini. Yang keempat, saudara, relevansi buku ini sebagai berikut. Buku ini menjadi dorongan agar gereja kembali pada panggilannya sebagai komunitas penyembuh, karena Kristus hidup dan berkarya di tengah-tengah kita. Untuk gereja dan para hamba-hamba Tuhan, jangan hanya membaca buku ini, tetapi sungguh-sungguh dipelajari, direnungkan, lalu diterapkan dalam kehidupan pelayanan, baik oleh hamba Tuhan, oleh pelayan gereja, maupun oleh seluruh jemaat. Dengan demikian, kita semuanya boleh menjadi alat di tangan Sang Penebus, sehingga namanya dipermuliakan. Jadi saya sangat mengucap syukur dengan terbitnya buku ini. Biarlah nanti menjadi berkat bagi semua pendeta-pendeta GBI se-Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, bahkan pendeta-pendeta di luar GBI, bahkan para hamba-hamba Tuhan dimanapun yang mereka terpanggil melaksanakan tugas sebagai seorang konselor dalam melaksanakan tugas pelayanan bimbingan kepada jemaat dan kepada setiap orang yang membutuhkan. Akhirnya saya ucapkan selamat Pak Dwijo, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Mungkin yang terakhir boleh saya minta Bapak sampaikan doa dan harapan Bapak terkait dengan buku ini, khususnya bagi jemaat dan juga gereja. Silakan dari Pak Susanto sampai dengan Pak Bokso. Ya, oh begitu ya. Ya tadi itu Bapak Ibu mohon
semua kalau rindu dan diberi talenta Tuhan walaupun sedikit bisa dikembangkan menjadi penulis. Karena di Indonesia itu langka penulis. Sedikit sekali yang mau menulis walaupun mungkin kaya dengan pengalaman dan pengetahuan yang Tuhan beri. Tapi kalau itu dibawa ke liang kubur sayang. Tapi kalau itu dituliskan, ditinggalkan, orang lain bisa akan menjadi kekayaan yang dipelajari banyak orang, memberkati banyak orang. Nah, sekarang ini banyak orang memang malas membaca. Tetapi menurut saya buku tidak tergantikan. Walaupun media sosial luar biasa. Sebab dengan membaca buku, kita itu mengenal ABCD sampai bisa menjadi dokter itu kan karena buku. Saya memulai dengan ini si Didi duduk dan sebagainya, itu juga dari buku. Buku kalau kita pelajari dengan kalau kita nonton atau melihat YouTube itu berbeda. Dengan buku kita bisa berimajinasi, bisa berinteraksi, sambil baca, sambil bisa begitu luas mengembangkan. Otak kita di dalamnya itu luar biasa. Tetapi sekarang ini memang budaya instan, buku gak terlalu laku, saya tahu itu. Tetapi jangan berhenti untuk terus mendorong. Apalagi kalau kita punya peran-peran penting di lembaga-lembaga sebagai pendeta, sebagai pengajar, terus dorong untuk gereja-gereja itu berani menghadirkan perpustakaan, mendorong jemaat untuk baca buku. Bukan karena supaya penerbitan Gloria laris, itu salah satu efeknya. Gak apa-apa. Tetapi lebih daripada itu. Memang kalau jemaat itu meninggalkan membaca buku, itu sayang sekali. Sebab bukankah kekristenan itu dulu dikenal, bahkan saudara kita Muslim mengatakan, kalau menyebut orang Kristen itu zaman dulu adalah pengikut berkitab. Iya, orang yang biasa membaca buku. Dan itu luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tulis buku. Dorong jemaat untuk baca buku. Kalau Bapak Ibu punya program atau saya menawarkan di gereja GBI khususnya, karena saya melihat GBI itu gereja yang luar biasa diberkati Tuhan. Saya dari GKI latar belakang. Kemudian saya menjadi pendeta juga di gereja Beritakan Injil Bogor. Lalu saya pindah ke Amerika menjadi pendeta gereja Indonesian Community Church. Sampai 5 tahun yang lalu saya emeritus ya. Nah, kalau seandainya di GBI terutama yang menurut saya ini gereja yang diberkati Tuhan sehingga seperti gereja meledak begitu. GBI itu jadi wah gede di mana-mana, bukan cuma di kota tapi di tempat-tempat yang kecil ya ada GBI-nya. Dulu saya mengagumi gereja Pentakosta itu sampai di pucuk gunung ya ada Pentakosta. Kalau di GKI, saya sendiri pendeta GKI, itu kan biasanya gereja perkotaan ya gitu. Apalagi kalau syaratnya itu mau jadi jemaat, punya pendeta, waduh syaratnya begini. Wah kalau seperti ini, ya enggak mungkin ini di kota kecil, apalagi di desa-desa punya cabang GKI, begitu. Tetapi kalau saya dulu kagum, Pentakosta itu di pojok gunung sana ya ada Pentakostanya, begitu. Tapi sekarang GBI itu juga begitu, beranak pinak begitu ya. Nah itu kalau di setiap gereja GBI itu punya perpustakaan, yang nanti mendorong jemaatnya, ayo pulang gereja, pinjem ini, nanti dikembalikan, tukar lagi. Gloria bekerja sama, bersedia. Untuk, ayo punya program perpustakaan, Gloria juga mau. Ayo kerjasamanya gimana? Kita punya, saya lupa sekarang ini yang sudah diterbitkan, dan bukunya Gloria barangkali sudah banyak terjemahan ya. Lebih dari 1000 judul kali ya Bapak Ibu. Itu kalau diminta untuk ayo ngisi perpustakaan kita, bersedia, sangat bersedia. Iya, mari. Sebab buku itu betul-betul umurnya itu lebih panjang dari penulisnya. Terima kasih.
Ya, itu harapan saya. Pak Pujo, Ya, doa dan harapan Bapak akan buku ini bagi jemaat dan juga gereja. ya. Saya sarankan agar supaya para hamba-hamba Tuhan, khususnya para pendeta, akan memiliki buku tersebut, lalu mempelajari dengan sebaik-baiknya, dan menerapkan semua materi pelajaran yang sudah dituliskan secara jelas, dengan contoh-contoh dan sebagainya, di dalam melaksanakan proses konseling. Nah, memang selama ini gereja sudah melakukan proses konseling. Tetapi belum efektif dan menjangkau semua kebutuhan daripada jemaat. Itu sebabnya dengan hadirnya buku ini, saya harap gini. Setiap gereja mudah-mudahan memiliki satu ruangan khusus yang diketahui oleh jemaat, ini loh tempatnya konseling. Dan gereja sudah memberitahukan para konselor mana yang siap sedia untuk melayani jemaat. Nah, seperti itu. Lalu, tentunya ketika konselor itu sudah mulai melaksanakan tugasnya, konselor itu harus seorang yang betul-betul sudah lahir baru. Sudah menjadi ciptaan yang baru. Sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Yang diintisarikan dalam nyanyian yang refnya gini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini mesti dimiliki oleh konselor lebih dulu. Dan gaya hidupnya seperti Yesus. Dengan demikian ketika dia melayani, dia bisa menerima kehadiran daripada konseli dengan penuh kasih. Pertama-tama membina jembatan supaya konseli itu betul-betul percaya bahwa konselor ini menerima dia dengan kasih, mau memperhatikan apa yang akan dia ceritakan, dia curhat, lalu kemudian dia akan menolong bagaimana untuk bisa keluar dari hal ini. Si konselor harus betul-betul simpati terhadap konseli, bahkan empati. Mendengar dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu bertanya, kalau belum begitu jelas apa yang diungkapkan oleh konseli. Dan juga menulis bagian pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Selesai, kemudian memberitahukan kepada konseli, ternyata Bapak punya masalah adalah nomor 1, bla 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 bla. Apa betul? Betul. Lalu konselor jangan tergopoh-gopoh memberikan solusi dengan kehendaknya sendiri, itu tidak boleh. Harus menerangi semua permasalahan yang dihadapi oleh konsel itu dengan terang Alkitab. Sampai konsel itu menyadari letak kesalahannya, letak kekurangannya. Bagaimana sikapnya terhadap firman yang sudah diterangkan oleh konselor. Dari bagian A, B, C, D, semua masalah diterangi dengan Alkitab. Baru kemudian konselor memimpin, mengajak kepada konseli, sesudah Anda mendengar terang Alkitab, terang firman, apa yang saudara rencanakan untuk masalah yang nomor 1. Bagaimana nanti jalan keluarnya? Bisa saudara ungkapkan? Beri kesempatan dia berpikir. Berikan kesempatan dia untuk mencetuskan sesuatu. Kalau itu benar, katakan, oke, benar. Tuhan pasti menyertai Anda. Roh Kudus pasti akan membela dan mendorong Anda, karena dia adalah roh penolong dan roh kebenaran. Tetapi kalau masih belum, saudara katakan, jelaskan lagi dengan terang Alkitab, dan kalau salah, katakan salah. Ya. Nah, kalau semuanya sudah terjawab dengan baik, dia punya rencana nanti apa, lalu berikan kepastian. Tahap pertama yang Bapak katakan, oke. Yang kedua, oke. Yang ketiga, oke. Dan saya doakan, dan saya percaya Roh Kudus akan memimpin dan memberikan kemampuan bagi saudara. Sehingga masalah yang saudara hadapi, sampai ke akar-akarnya, Tuhan akan campur tangan. Nah, tujuannya daripada konseling ini bukan hanya supaya
konseling itu mendapatkan jalan keluar, lalu mengalami damai sejahtera, kebahagiaan. Tetapi yang paling penting adalah supaya dia memiliki kesadaran menjadi seperti Yesus. Itu sebabnya buku ini penting dimiliki oleh para pejabat GBI. Ya, kepada Pak Dwijo kiranya ini dicetak sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Boleh ditolong ya. Udah banyak supaya nanti bisa dibagikan atau dikonsumsi oleh semua para pejabat gereja yang membutuhkan untuk melaksanakan tugas konseling. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang terakhir Boksu Ong, boleh sampaikan kepada kita doa dan harapan Boksu untuk buku ini. Dua hal. Kita hidup zaman akhir atau akhir zaman? Kita hidup sekarang zaman akhir atau akhir zaman? Maaf Boksu, boleh mic-nya Boksu. Kita hidup dalam zaman akhir atau akhir zaman? The time of the end atau the time of the end atau the end of time? Oke, hidup sekarang ini hidup di zaman akhir atau akhir zaman? Saya suka bertanya. Dan kita hidup sekarang ini hidup di zaman akhir atau akhir zaman? Ini kunci. Kita sekarang hidup ini satu anugerah Tuhan. Kemarin apa? History. Tomorrow, mystery. Nah, kita hidup zaman akhir atau akhir zaman? The time of the end atau the end of time? Bisa jawab? Beda antara zaman akhir atau akhir zaman. Ada yang mau jawab mungkin? Nah. Boksu Ong tanya. Apa Pak Hengki? The time of the end atau the end of time? Susah jawabnya. Kita itu zaman akhir, bukan akhir zaman. The time of the end. Nah, karya ini ya, tadi saya katakan, founded in the past. Yang lahir baru. Quality for the present, karya ini. Untuk guided for the future. Untuk ke depan. Itu buku ini. Maka breakthrough. Itu aja. Thank you Boksu Ong. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya akan sampaikan kesimpulan kita dari apa yang kita dengar dari Bapak-Bapak kita. Yang pertama, buku ini adalah breakthrough. Buku ini bukan hanya information, tetapi transformation. Yang kedua, buku ini mengajak kita semua, para hamba Tuhan, dan bahkan semua orang percaya untuk menjadi seorang konselor sejati, yang bukan sekedar menjadi ahli, tetapi menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sebagai alat di tangan Sang Penebus. Buku ini setiap halamannya mengingatkan kita bahwa konseling bukan sekedar menyelesaikan masalah, melainkan membawa jiwa kepada pertobatan, pemulihan, dan pertumbuhan di dalam Kristus. Dan buku ini menyajikan cara-cara Alkitabiah untuk mengatasi tantangan di dalam keluarga, di dalam relasi suami istri, orang tua anak, dan panduan praktis untuk menangani masalah-masalah emosi, keterikatan, adiksi, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu paparan pada hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak-Bapak yang sudah menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri aplaus buat Bapak-Bapak sekalian. Ya Pak Antonius. Boleh saya tambahkan? Oh boleh, silakan Pak. Ada lagi. Saya tambahkan ya. Alkitab itu diajarkan oleh Allah. Mengajar tentang Allah dan membawa kepada Allah. Alkitab itu diajarkan oleh Allah. Mengajar tentang Dia, membawa kepada Dia. Itu. Itu zaman akhir. Founded in the past, lahir baru. Qualified by the present.
guided to the field. Itu aja. Itu aja. Pak Antonius, boleh saya tambahkan sedikit? Boleh Pak, silakan Pak. Begini, Gloria ada teman saya yaitu direktur operasionalnya Gloria yang yang memimpin seluruh operasionalnya, bukan cuma penerbitan buku saja, karena ada program pembinaan yang cukup dikenal banyak gereja, yaitu Kambium Pemuritan. Itu juga namanya Pak Sony, dia bawa oleh-oleh dari Jogja, mau disampaikan. Begitu, oleh-olehnya itu kue tart. Disampaikan khusus untuk Pak Dwijo. Nah, kue tartnya itu isinya 9 lapis, Pak. Begitu. 9 lapis kenapa? Sebab lapis yang pertama sudah ada di sini, lalu yang 9 lagi ada di sana. Tujuannya supaya ini buku pertama, nanti ada lapis kedua sampai ke 10, kalau bisa lebih. Saya minta Pak Sony bisa maju memberikan kado sebab ini ulang tahun Pak Dwijo yang ke-75. Iya kan? Nah, ulang tahunnya ke-75 ini, peluncuran buku ini. Pak Dwijo, nah ini Pak, hadiah kita Pak, supaya bukan cuma satu buku ini ya Pak ya, gitu ya. Terima kasih banyak Pak Dwijo, Tuhan memberkati. Ya, Pak Sony Wibowo ini adalah pendeta muda atau pendeta gitu GBI juga, begitu yang jadi wakil saya di sana. Di Gloria itu ada GBI-nya, ada GKI-nya, ada Katoliknya, ada GKJ-nya, GKJW, ada Pak, lengkap. Terima kasih Pak Dwijo. Baik, kita boleh berfoto dulu Pak Dwijo dengan kami semua. Ya, foto dulu Pak. Berdiri atau duduk? Berdiri. Ini ada Bapak. Ya, oke. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bujo. Ya. Boksu, thank you Boksu. Saya ada satu terus mana? Saya tertib ya. Terima kasih kepada seluruh pembahas dan moderator atas insight dan refleksi atas buku yang diluncurkan. Kiranya pemaparan tadi dapat membawa terang baru dalam pelayanan konseling biblikal kita masing-masing. Kita akan melanjutkan dengan sesi penyerahan buku secara simbolis kepada beberapa tokoh dan lembaga yang turut serta mendukung pelayanan konseling biblikal. Penyerahan buku akan diberikan kepada beberapa perwakilan. Majelis Pembina GBI diwakilkan oleh Pendeta Suhandoko Wirhaspati. Badan Pengurus Pusat Sinode GBI diwakilkan oleh Pendeta Hengkiso MTH. Sahabat Pelayanan Konseling diwakilkan oleh Pendeta Julianto Simanjuntak. Dan pimpinan Bethel Biblical Counseling Academy BBCA diwakilkan oleh Pendeta Dr. Kiki Rusmin. Saya mengundang nama-nama yang disebutkan untuk maju ke depan. Buku akan langsung diserahkan oleh Bapak Dwijo Saputro. Yang pertama, Majelis Pembina GBI diwakilkan oleh Pendeta Suhandoko Wirhaspati. Selanjutnya Badan Pengurus Pusat Sinode GBI diwakilkan oleh Pendeta Hengkiso MTH. Selanjutnya Sahabat Pelayanan Konseling diwakilkan oleh Pendeta Julianto Simanjuntak.
Jadi pernah. Ini saya cucu murid loh. Muridnya Pak Santo. Bapak kakeknya. Ya, saya 30 detik, saya ini cucu muridnya Pak Dwijo. Karena saya ini muridnya Kak Santo. Jadi ini udah kakek ini. Terima kasih banyak Pak. Dulu saya mendapat hadiah dari Jul. Sekarang saya memberi 1 buku saja belajar. Tuhan berkati. Ya, satu hal, bersyukur pemerintah udah memberikan lisensi, konselor sekarang sudah jadi profesi di Indonesia. Selanjutnya pimpinan Bethel Biblical Counseling Academy, Pendeta Dr. Kiki Rusmin. Semua perwakilan boleh maju ke depan untuk foto bersama. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai bentuk ungkapan syukur dan cinta, kini tiba saatnya akan ada persembahan pujian yang dibawakan oleh cucu-cucu tercinta dari Bapak Dr. Dwijo Saputro. Persembahan ini bukan hanya sebuah lagu, tetapi juga sebuah simbol kasih, penghormatan, dan warisan iman yang tak ternilai. Mari dengan penuh sukacita dan rasa hormat kita sambut perwakilan dari cucu-cucu tercinta untuk mempersembahkan sebuah pujian. Siapa yang nyanyi kenceng? You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights.
a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Pujian yang luar biasa dan memberkati kita semua. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan suaranya untuk memuji nama Tuhan dan untuk opat tentunya. Kita akan menutup sesi pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Pendeta Hengkiso untuk memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin acara peluncuran buku konseling biblikal yang ditulis oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Dwijo Saputra. Terima kasih Tuhan untuk karya yang telah diluncurkan hari ini, dan kami berdoa biar kiranya buku ini bisa menjadi berkat untuk gereja Tuhan, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan sehingga bisa menolong banyak jemaat, bahkan yang bukan jemaat bisa ditolong oleh pelayanan hamba-hamba Tuhan di dalam konseling, menolong jemaat dalam masalah-masalah mereka sehingga bisa menemukan solusi dan mereka bisa keluar dari masalah mereka dan mereka bisa mendapatkan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan,
kami berdoa untuk Pak Dwijo hamba-Mu ini, kiranya Tuhan memberikan tubuh yang sehat, umur yang panjang, dan juga berikan hikmat lebih lagi sehingga beliau bisa menulis buku lebih banyak lagi, menjadi legacy untuk keluarga, untuk gereja Tuhan, dan Tuhan pakai beliau lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk acara yang luar biasa pada malam ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Arahkan hatimu saudaraku, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Acara belum selesai. Hari ini bukan hanya peluncuran buku, tetapi juga di bulan yang berbahagia ini kita akan merayakan ulang tahun Bapak Dwijo Saputro, spesialis kedokteran jiwa, dan akan dirayakan bersama-sama di tempat ini. Kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya mengundang Bapak Dwijo untuk maju ke depan dengan Ibu Nurmi. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Boleh ditiup? Dalam hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Selanjutnya pemotongan kue. potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Boleh dipersilakan duduk. Bapak Dwijo tetap di depan memberikan kata sambutan. Shalom, selamat malam. Sebetulnya saya sudah pesan, saya jangan ngomong. Tapi karena ditentukan ngomong ya, saya mesti ngomong. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mau ngomong sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hidup ini. Kalau diberi kesempatan 75 tahun, saya mengucap terima kasih. Saya selalu pesan pada jemaat ya, umur saya memang belum tua, masih 75. Tetapi risiko untuk tiba-tiba dipanggil Tuhan kan terserah Tuhan. Jadi saya sudah pesen-pesen sama jemaat. Jadi sementara saya masih ada, saya mau menyampaikan firman yang benar, yang betul supaya bisa hidup
seperti yang Tuhan mau. Jangan sembarangan, jangan ngawur. Kalau pada jemaat saya pesannya to the point. Dan saya juga bersyukur, ya mungkin karena dorongan Pak Santo waktu saya bedah buku itu, tapi saya percaya memang Roh Kudus yang memampukan saya. Saya selalu mengeluh, bukan mengeluh, cerita istri saya nggak kayak Yonatan, pintar nulis buku, sebentar-sebentar menerbitkan buku. Saya punya banyak ide, saya banyak baca, saya akui seperti anak saya tadi ungkapkan, Bona. Banyak belajar, oke, tapi buat nulis cuman satu buku disertasi saja. Habis itu nulis lagi kok susah ya. Kok nggak bisa ngalir tuh, Yulianto bukunya ribuan kan. Tapi tiba-tiba selama 3 bulan selesai satu buku. Tiba-tiba saja, nggak berhenti nulis. Sampai istri saya cemburu, makanya saya bilang terima kasih. Ya, bisa merelakan nggak cemburu. Pagi ada 2 jam nulis, sore ada 1 jam nulis, ya 3 bulan selesai. Ya saya mengucap syukur sama Tuhan karena Roh Kudus yang memampukan. Kalau secara saya sendiri, sepengetahuan saya sih saya nggak mampu, tapi betul-betul ini supernatural dimampukan dan jadilah sebuah buku seperti ini, seperti yang diungkapkan teman-teman tadi para penanggap, menyampaikan seperti apa buku ini. Saya mengucap terima kasih pada Tuhan, terima kasih kepada Gereja Bethel Indonesia, karena saya di Jakarta, saya dikirim Tuhan, ditanam di Gereja Bethel Indonesia sampai hari ini. Terima kasih pada STT Iman, karena Mbok Suong saya selalu katakan, enggak tahu kenapa kok STT Iman enggak kenal sama saya, kok saya sampai di situ. Dan diberi kepercayaan untuk melatih konselor program S2. Saya juga tidak tahu, tadi Mbok Suong sudah ungkapkan, sama Mbok Suong saya dilibatkan untuk bersama-sama sebagai staf, dikatakan staf itu pemimpin di STT Iman, ada 5 orang. Saya juga tidak tahu, tapi itu semua jalan Tuhan. Dan salah satunya saya bisa menulis buku itu. Tapi sebetulnya tulisan ini sebetulnya kesaksian, intinya saya mau bersaksi aja. Tapi saksinya kok tebel ya gitu ya, bersaksi, berbelas kasihan dengan orang-orang yang datang dengan berbagai persoalan. Saya belajar banyak, tapi 3 tahun terakhir Tuhan katakan pada saya, yang lalu-lalu itu kamu keliru. Kamu terlalu pinter minterin aku. Waduh, saya takut kalau bilang minterin Tuhan. Ya sudah, saya nurut sama Tuhan. Jadi Alkitab cukup, Yesus cukup. Itu saya pesan buat saudara. Kalau nolong orang yang menderita, penebusan Kristus itu cukup. Nggak perlu pakai yang lain. Penebusan Kristus itu cukup. Nggak pakai ilmu yang lain. Cuma bagaimana kita belajar menuntun orang, kembali mengalami penebusan dan penebusan di dalam setiap penderitaan. Tapi saya percaya itu yang meneguhkan iman saudara dari waktu ke waktu. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi ini. Tuhan berkati, selamat malam. Saya harap malam ini menjadi berkat buat kita semua. Dan kita akan ramah tamah sebentar ini. Bersukacita. Mau joget juga boleh kalau yang bisa joget. Kalau mau nyanyi juga boleh, diberi kesempatan. Karena pengurus hotel ini mengatakan, Bapak selesai jam berapa? Ya jam habis makan jam 7:30 selesai. Ada musik loh, kami menyediakan musik buat Bapak. Ya bolehlah kalau disediakan musik, asal orang bayar gitu kan. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan berkati, shalom. Saya undang hadirin untuk bangkit berdiri. Sebagai ungkapan terima kasih atas usia dan berkat yang Tuhan berikan, serta sebelum kita bersama-sama menikmati hidangan yang telah disiapkan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Irwan. Yuk, mari kita berdoa. Sudah mendengar kesaksian, sudah lihat potong kue, waktunya juga kita menikmati malam ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur buat semua kebaikan kemurahan Tuhan,
atas keluarga Om Dwijo, khususnya untuk Pak Dwijo yang hari ini juga boleh meluncurkan buku, dan kami dijamu dengan makan malam. Kiranya Tuhan memberkati setiap makanan minuman yang kami nikmati, menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Berkati juga setiap hamba-hambamu yang sudah melayani kami malam ini. Terima kasih Bapa, kami sambut dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.